Shalom. Halo. Selamat pagi yang diucapkan kepada kita semua. Pada pagi hari ini kita agak beda ya. Nah, bukan hanya beda model pembelajaran, tapi hati kita juga harus berbeda, penuh dengan sukacita. Nah, kita mau bernyanyi. Silakan kita berdiri. Kita bernyanyi satu pujian. Bapakku datang padamu. Tahu? Agus kalau minggu masa tahu. 1, 2, 3 dengan sikap berdoa. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam. Sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Nadia, silakan berdoa, Nadia. Marilah kita berdoa. Kami kembali kepadamu pada siang hari ini, Bapa. Sekarang kami akan memulai kegiatan belajar kami. Kiranya Engkau berkati kami dari awal hingga akhir nanti. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam kami. Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Coba bisa lihat di sini. Nah, kita buka nih Efesus pasalnya yang keempat. Kita mau baca firman Tuhan dulu. Silakan dibuka Efesus pasal 6 ayat 4. Efesus pasal 6 ayat 4. Sudah dapat? Efesus pasal 6 ayatnya yang keempat. Pasal 6. Kita akan baca bersama-sama. Sudah dapat? Ya, baca bersama-sama. 1. Sudah dapat semua kan? Efesus pasal 6 ayatnya yang keempat. 1, 2, 3. Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, ini pelajaran kita hari ini tanggung jawab orang tua terhadap anak. Ya. Kenapa ibu ajak kalian belajar tentang ini? Ya karena memang ini kewajiban. Karena suatu saat nanti kalian memang akan menjadi orang tua. Ya. Nah, sebelum kita lebih lanjut, ibu mau tanya, apa salah satu tanggung jawab orang tua terhadap kalian? Satu saja. Menafkahi, mencukupi kebutuhan. Nah, sekarang manfaat kenapa kita harus belajar ini? Ya, karena memang setiap orang pada saatnya nanti akan menjadi apa? Betul lah. Orang tua. Nah, yang perempuan menjadi ibu, yang laki-laki menjadi bapak. Ya. Nah, tujuan kita belajar ini yang pertama ya kita harus tahu dulu sebelum kalian menikah harus tahu apa tanggung jawab menjadi orang tua. Ya. Kemudian sebelum kita lebih lanjut masuk, ibu langsung bagikan kalian kelompok. Kita langsung bagi kelompok. Jadi ini ya bagi 3 kelompok. Ini geser sini. Cepat kita nggak punya waktu. Nah, yang satunya 5 orang, yang kelompoknya ayo cepat itu ke sana. Tapi nanti itu agak ngarep ke sana. Kita mau lihat ini dulu.
tanggung jawab orang tua terhadap anak. Mengapa nih? 4 alasan mengapa orang tua bertanggung jawab terhadap anak. Yang pertama apa nih? Silakan dibaca. Anak-anak adalah anugerah Tuhan. Yang nama anugerah itu pemberian. Ya, itu anugerah. Jadi anak adalah anugerah Tuhan. Pemberian Tuhan bagi setiap orang tua, bukan bagi setiap pasangan yang masih pacaran. Ya. Jadi anak itu anugerah Tuhan bagi setiap orang tua dalam keluarga, khususnya yang sudah menikah, dipersatukan di dalam pernikahan yang kudus atau pernikahan Kristen. Yang kedua apa? Alasan kita bertanggung jawab atau orang tua bertanggung jawab terhadap anak. Kebutuhan, karena memang kebutuhan manusia untuk bertumbuh dan berkembang harus di dalam ini. Tidak mungkin anak yang lahir kamu simpan di selokan, simpan di tong sampah, dia bisa bertumbuh sendiri. Otomatis dia harus ada ini dengan orang tua dalam keluarga. Kemudian alasan yang ketiga, mengapa orang tua bertanggung jawab terhadap anak? Kewajibannya telah merawat kesejahteraan manusia. Ya, ini sudah ditetapkan pada awal penciptaan dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-28 tentang beranak cucu dan penuhilah bumi. Ya, Allah memberkati mereka. Sebelum beranak cucu diberkati dulu. Ya, itu kewajiban yang ditetapkan, yang tidak bisa tidak bisa ditukar dengan apapun. Yang keempat alasannya, ya, tanggung jawab orang tua terhadap pertumbuhan perkembangan atau sesama itu anak itu akan menjadi orang dewasa. Yang selanjutnya, bentuk tanggung jawab, 4 bentuk tanggung jawab terhadap tanggung jawab orang tua terhadap anak. Tuhan Yesus sendiri menggambarkan hubungan antara negeri orang dan dia berpoya-poya setelah dia dapat harta warisan, sehingga anak ini melarat. Kan? Ingat kan? Tahu kan ceritanya? Pernah baca? Tahu. Nah, ini ilustrasi kenapa seperti Tuhan Yesus menggambarkan ini. Ingat pada waktu itu anak itu setelah dia melarat dia pulang ke rumah bapaknya. Gambaran Tuhan Allah, ya. Pada waktu dia masih di kejauhan, bapaknya itu ada belas kasihan sehingga bapaknya lari, kasih mantel yang bagus, kasih baju yang bagus, disuruh pesta pora karena anaknya kembali. Itu, ya. 4 bentuk tanggung jawab orang tua digambarkan dalam kitab Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Yang pertama apa tanggung jawab orang tua? Mengasihi. Ayo baca. Mengasihi juga menghormati anak sebagai pribadi yang utuh dan ya, mengasihi. Ada orang tua yang tidak mengasihi? Tidak ada. Pasti dia mengasihi. Mengasihi bukan berarti juga memenuhi semua yang kalian inginkan. Ma, aku minta HP dong. Ma, aku minta baju yang baru. Ma, minta sepatu setiap minggu ganti. Tidak. Mengasihi bukan seperti ini. Ini contohnya. Mengasihi yang benar, yang paling dibutuhkan manusia adalah ini. Kasih sayang dan menghormati anak. Karena anak pribadi yang utuh memiliki harkat dan martabat. Yang selanjutnya, yang kedua. Nah, seperti yang Nadia bilang tadi, tanggung jawab orang tua yang kedua yaitu mencukupi kebutuhan jasmani, dalam arti memberi makan, kesehatan, perlindungan, rasa aman, menghormati anak. Yang ketiga, mencukupi kebutuhan rohani anak dengan cara apa? Nah, lihat ini. Setelah mereka mencukupi kebutuhan jasmaninya dengan makan minum, dengan rasa aman atau semuanya, ya mereka juga mencukupi kebutuhan rohani dalam arti mengenalkan anak dengan cara berdoa, ngajak ke sekolah minggu, ya baca firman Tuhan dan nilai-nilai rohani. Nilai-nilai rohani apa? Seperti biasa kan anak-anak suka merampas mainan kawannya, tidak boleh kayak gitu dengan cara minta. Itu mengajarkan, ya, yang kebutuhan rohani. Kemudian yang keempat apa? Dalam Amsal pasal 22 ayat 6, silakan dibaca. Jika orang muda memberi jalan yang patut baginya, maka ada sesuatu yang dia akan menikmati dari itu. Nah, yang keempat tanggung jawab orang tua yaitu mendidik dan mengajar sesuai dengan jalan Tuhan yang patut, ya, menurut jalan yang patut bagi anak-anak muda. Tidak mungkin kalian diajar seperti anak TK. Ya, kalau masa sekarang kalian mau tak dikasih tahu diajar seperti anak TK? Mau tak? Tidak mau. Siapa yang mau kalau dicubit di tengah jalan? Ayo ditarik telinganya kemana-mana kalian jalan mau? Kan tak? Kan mau kan? Ya. Kalau
baca di sini bisa. Dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9 mendidik anak dalam kitab Ulangan. Yang pertama, sebelum mendidik anak, nah ini kalian nanti sebelum kalian punya anak, ya, atau setelah kamu berkeluarga, harus yang pertama ini sebelum mengajarkan kepada anak, kamu terlebih dahulu harus apa nih? Mengasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi mengasihi Tuhan, orang tua dulu. Tidak mungkin kamu mencontohi anakmu. Harusnya anak yang mencontoh meneladani orang tua. Ini dengan cara berdoa dulu. Orang tua dulu yang mengasihi Tuhan. Yang kedua, ayatnya yang ke-6 masih dalam kitab Ulangan. Barulah kamu mengajarkan apa nih? Berulang-ulang. Makanya kemarin saatnya jam kelima dimulai. It's time to begin the fifth lesson. ya, mengajarkannya berulang-ulang. Jangan heran kalau ada di dalam keluarganya bapak mamanya mengajarkan berulang-ulang. Tahu berulang-ulang? Gimana berulang-ulang? Berkali-kali. Kalau berkali-kali. Berulang-ulang tuh itu kayak gitu ya. Memang bisa berkali-kali tapi di sini berulang-ulang. Yang nama berulang-ulang tuh lebih dari berkali-kali. Ya. Setiap hari bisa 1 minggu topiknya tentang pacaran. Itu saja yang dibilang. Topiknya tentang makan atau minum ya. Itu saja yang dibilang. Itu nama berulang-ulang. Ya. Ataupun tidak seminggu, pokoknya setiap hari yang nama berulang-ulang. Kemudian ayat 7 membicarakannya ketika kapan nih? Duduk. Berpaling dan bangun. Nah, ini tanpa ada jeda sepertinya. Orang tua mengajarkan setelah berulang-ulang, dia tidak lihat waktu kita kapan. Ini dibilang, firman Tuhan ini loh bilang, waktu kita duduk, misalnya baru sejak datang, bukan. Udah mulailah tuh ceramahnya, baru sejak datang, udah itu lagi. Biasanya kan kita mulutnya begitu. Pak, ini waktu mau ketika duduk kah, atau dalam perjalanan, kalau kita ke ladang kah, atau pergi kemana, pasti tuh ada tuh nasihat didikan orang tua, pasti kan, ada kan? Kemudian waktu berbaring, nggak mau tidur, mulai ceramahnya. Nah, ada, bangun apa lagi pas bangun, wah luar biasa. Ya, ini perintah Tuhan untuk orang tua, dan nanti kamu yang akan menjadi atau calon orang tua, bapak dan ibu, ya ini. Jadi sangat salah kalau kalian membiarkan. Ya, kalau ada anak-anak kalian itu sesuatu yang melakukan sesuatu yang tidak baik, pasti kamu arahkan, pengennya anaknya menjadi lebih baik. Yang ini, mengikat sebagai tanda pada tangan dan lambang pada dahi. Apa pengertian mengikat sebagai tanda pada tangan? Apakah kamu tulis ajaran orang tua? 1 ini, 2 ini, kamu ikat, bawa kemana-mana. Begitu? Tidak. Kemudian lambang pada dahi. Atau seperti mana nih? Nah, ini mengikat tangan. Begini, ditulis semua uraian panjang, jadi biar kayak aksesoris. Lambang pada dahi, apakah kamu tulis? Oh, ini tulis. Kali ke sekolah, apa tuh ditanya gini? Ini ajaran orang tua. Adakah yang begitu? Tidak ada. Tapi maksudnya di sini ajaran yang disampaikan oleh orang tuamu, ajaran didikan, nasihat, pengajaran, wejangan itu, kamu bawa kemanapun kamu pergi. Diingat, disimpan dalam hati. Kenapa ditulis pada lambang di dahi? Supaya ini ingat terus sampai kapanpun. Ini adalah gambaran kalau ajaran didikan orang tua itu bermanfaat sampai kapanpun. Ya. Yang selanjutnya menulis pada tiang pintu rumah dan pintu gerbang. Nah, kayak di sebelah kita ini kan. Kenapa harus ditulis? Artinya pada tiang pintu rumah, di dalam rumah tangga atau keluarga itu ada pengajaran yang sehat bagi anak-anaknya. Kedua, pintu gerbang. Kenapa dibilang pintu gerbang? Ini mencakup keseluruhan orang ramai. Artinya di dalam satu pintu gerbang itu seperti kita sekolah sekarang ini, ada didikan ajaran di dalamnya. Selanjutnya, ini menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 ayat 1 sampai Pasal 26 ayat 1. Yang pertama, tanggung jawab orang tua itu mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan. Ya, bakat minat, mencegah terjadinya perkawinan usia anak atau usia dini. Ya, siapa yang mau kawin?
35 ya. Nomor 35 tahun 2014. Ya, sekarang sudah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang waktunya kita nonton video. Makanya Ibu bagikan kalian kelompok, langsung ditanggapi. Oke? Kita nonton video. Ini ada pertanyaan untuk menanggapi video. Nah, sekarang langsung ya, langsung sambil nonton itu langsung tanggapin apa yang kamu dapat. Coba lihat video tersebut menggambarkan apa sesuai dengan cerita di sini ya. Ya, ini silakan. Itu dia udah tumbuh dewasa ya.
berdasarkan tentang apa? Judul pelajaran kita itu tanggung jawab orang tua terhadap anak. Ya, nah apa yang dibuat di dalam itu tadi? Orang tua sebagai ayah apa yang dia buat? Kemudian pelajaran apa yang kamu dapat dari video tersebut? Ya, setelah melihat menonton video itu, apakah kamu seperti anak itu? Ya, anak yang di dalam video yang menuntut orang tuanya macam-macam dengan kemampuan maaf ngomong ya, ada yang mungkin kita pas-pasan, ada yang cukup, ya, apakah begitu? Kemudian berdasarkan video di atas, tanggung jawab orang tua, video jelaskan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Nah, silakan ibu kasih waktu hanya paling banyak itu 10 menit, paling kurang 8 menit. Silakan ditulis, nanti dirangkum jadi satu. Dapat kerjakan bagi tugas di dalamnya. Jadi biar tidak semua kalian empat-empatnya ngerjakan semua 3 ini, enggak. Nama juga kelompok bagi tugas. Pertanyaan 1 saya, atau kami 2, pertanyaan 2 saya, atau kami 2, gitu ya, bagi tugas. Sudah, jangan lama-lama. Hanya 10 menit karena kita juga semua. Udah dirangkum ya sama kawanmu ya. Ya, satu kelompok ini kan memang juga kerjaan kelompok, jadi dirangkum bersama-sama. Satu jadi satu. Nanti biarkan dia balas. Itu kamu tulis kelompok 2. Nyambung dia di sini. Yang sudah silakan. Kelompok 1 sebelah sini paling ujung sana yang ada abang-abang itu kelompok 3. Ini kelompok 1 ya. Yang sudah yang belum itu, nah berarti sebentar tentang tanggung jawab orang tua. Nah tanggung jawab orang tua itu adalah keharusan ya, keharusan. Dengan 4 alasan, dengan 4 pokok tadi ya, itu tidak ada tidak ada tawar menawar. Kalau pengen jadi orang tua ya ini yang harus dikerjakan. Ya, berdasarkan firman Tuhan karena kita hidup dalam keluarga Kristen. Ya. Nah, dari semuanya ini, dari pembahasan, dari video tadi, adakah pertanyaan yang kira-kira kalian bingung atau masih kepikiran, oh saya mau tanya ini, adakah pertanyaan? Ada? Atau ibu menjelaskannya terlalu cepat, atau terlalu pendek, atau terlalu ringkas sehingga kalian tidak mengerti? Hah? Tidak ada sudah jelas atau tidak mengerti? Sudah jelas. Oke. Yang belum itu nanti silakan menyusul ya. Ibu mau lihat dulu. Dari tugas kalian ini yang sudah terkumpul. Ya, puji Tuhan. Kalian bisa mengamati, bisa melihat, bisa mencerna, bisa memahami ya apa yang kalian dengar, bisa menyimak dan bisa menuliskannya ya, menuangkannya dalam satu pokok pikiran yang sesuai dengan tugas kelompok ini tadi. Dan terima kasih ya. Dan jangan lupa ya, di rumah jangan karena orang tuanya berulang-ulang ceramah terus kalian menjadi bosan. Ya, berkat Tuhan itu ada pada saat inilah, ya, pada saat kalian mendengarkan didikan ajaran orang tua. Ya, kalian bisa lihat tadi, ya, kalian bayangkan, ini aja dia, bapak ini mengerjakan tugasnya sebagai seorang ayah mencukupi semua keperluannya, dia tidak malu, ya. Jadi kalau kalian punya orang tua yang kerja keras, jangan malu, ya, karena harus berpikir, justru karena dia bekerja keras lah kamu ada. Kamu bisa sekolah, kamu bisa makan, bisa apapun, ya. Oke, kita mau tutup pelajaran kita. Kita mau berdoa.
Joseph Kristanto. Sakit bu, sakit lah. Deni ya bu, Deni bu, bagus Deni. Berikan satu dalam doa. Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami telah menyelesaikan pelajaran kami yang telah memberkati kami, dan sebentar lagi kami mau pulang ke rumah kami. Lindungi kami dalam perjalanan Tuhan. Ini doa dan melalui amin.